Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sahabat semua, kabarnya sehat? Kita masih masuki di Lebaran Idul Adha atau Lebaran Haji dan Raya Kurban ya. Eh, Selamat untuk bagi yang merayakan ibadah Kurban ini. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Subscribe, subrek, sabrek, ya. Jadi saya akan membahas sedikit tentang solawat yang sering kalian dengar, yaitu solawat Kang Ujang Bustomi. Solawat Kang Ujang Bustomi itu mungkin sudah tidak asing lagi buat teman-teman. Bahkan saya sering melantunkan sholawat Nabi tersebut ketika untuk melakukan pengusiran terhadap jin ataupun makhluk-makhluk astral yang sering merasuk kepada tubuh seseorang, tubuh manusia. Saya sering menggunakan itu. Nah, jadi saya sering melantunkan itu, yaitu selawatnya seperti ini, atau mungkin kalian sudah dengar, tapi mari kita bacakan dulu supaya memberikan energi juga kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na fi barakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Nah, selawatnya seperti itu, yaitu selawat Nabi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, itu wa ala Sayyidina ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itu selawat Nabi yang mungkin sering kita dalamkan, bahkan ketika sholat itu sering kita bacakan ya. Nah, banyak yang bertanya kepada saya pribadi, secara langsung pribadi, Kang, kalau misalkan saya ikut mendawamkan, ikut melantunkan, ikut mengamalkan sholawat Nabi Kang Ujang itu, nanti saya dikira ada kena masalah atau tidak. Nah, dalam artian kena masalah ini, mungkin mereka nanti saya akan dimarahin oleh Kang Ujang nggak, karena itu adalah hak, atau mungkin yang menjadi ciri khas atau menjadi karakter Kang Ujang Bustomi, Kang Ustadz Ujang Bustomi. Jadi setiap ketika dia untuk mengusir setan belek, setan engklek, itu dia menggunakan selawat Nabi itu. Nah, banyak timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, bahwa mungkin mereka, saya Kang kalau mengamalkan ini gimana Kang, nanti dimarahin tidak itu untuk melakukan pengusiran. Dan saya kalau bahasa lagu, nanti ada pencipta lagu, ada penulis lirik dan sebagainya. Nah, nanti saya kena copyright tidak, kena hak cipta tidak. Kalau menurut saya ya artinya untuk sholawat Nabi itu ya memang dianjurkan gitu kan. Dan saya yakin, dan saya sangat-sangat yakin bahwa ketika kita melantunkan ayat selawat tadi, kita tidak akan pernah bermasalah gitu kan. Tidak akan bermasalah, bahkan tidak akan dipermasalahkan oleh Kang Ustadz Ujang Bustomi. Karena kenapa?
beliau setiap dalam videonya, dalam channelnya, ketika sebelum melakukan melakukan aksinya memberantas dukun-dukun, itu selalu mengajak kita untuk bersolawat. Itu mungkin kalian dengan sering atau fans dari Kang Ujang Bustomi sering melihat Kang Ujang selalu mengajak, ayo kita sebelum ini selawat dulu, dan jangan lupa sholat gitu kan, perbaiki ibadah gitu kan, perbaiki sholat gitu kan, istighfar, ayo. Nah, itu adalah bentuk pengajakan. Dan saya rasa, saya pribadi, ketika kita mengamalkan gitu kan, ikut mengamalkan, ya berarti sama juga ikut mensyiarkan sholawat Nabi itu, memperkenalkan kepada yang belum tahu gitu kan. Karena kan tidak semua orang itu menonton YouTube. Contohnya ada mungkin orang yang tidak bermain YouTube, tidak menonton YouTube, atau tidak menggunakan handphone gitu kan. Orang-orang tua terdahulu mungkin kan, orang-orang yang gaptek atau yang jadul mungkin tidak mengenal gitu, atau tidak tahu gitu, selawat itu. Nah, itu kita amalkan kepada mereka, kita membantu gitu kan, membantu mengamalkan juga. Nah, bagi teman-teman yang bertanya, nanti kita akan kena copyright atau kita akan bermasalah, nah kalau ketika kita ikut mengamalkan, saya rasa tidak. Dan saya yakin Kang Ujang Bustomi sendiri pasti akan lebih bangga dan senang ketika sholawat nabinya itu menyebar dan menyeluruh, bahkan menjadi salah satu sholawat yang sering diamalkan, yang sering dilantunkan. Maka mereka Kang Ujang pun, ya saya yakin Kang Ujang Bustomi pun pasti akan menerimanya. Bahkan ketika saya pun sering komen, atau saya sering minta Kang, sebelum dia menerbitkan sholawatnya di Ringback Tune, nah sebelumnya saya sering minta Kang, tolong selawatnya dong, minta selawatnya dong yang full. Nah, sampai akhirnya dia menerbitkan selawatannya itu yang full. Mungkin kalian sering menemui atau menjumpai di kolom-kolom YouTube gitu ya, selawat Kang Ujang Bustomi full misalkan. Nah, ini bahkan di channel saya pun ada, saya terapkan selawat Kang Ujang Bustomi yang fullnya. Dan itu saya tidak menghilangkan bahwa itu memang selawat Kang Ujang Bustomi. Ya walaupun syair atau itu pun memang itu adalah selawat yang Nabi gitu kan, kita terhadap Nabi gitu ya, tapi tetap karena yang mencetuskan atau yang mempopulerkan itu Kang Ujang Bustomi, tetap kita cantumkan nama, oh ini selawatnya Kang Ujang Bustomi. Dan ketika kita tidak memberikan hashtag atau misalkan mencantumkan pun, semua masyarakat saya yakin sudah tahu bahwa selawat itu adalah yang dipopulerkan oleh Kang Ujang Bustomi. Jadi saya rasa tidak akan bermasalah, dan Kang Ujang pun saya yakin akan lebih bangga dan lebih senang, karena beliau sendiri ketika viewersnya meminta untuk Kang minta selawat dan yang full, dan beliau mengasih memberikan selawatannya yang berdurasi 1 jam itu, atau 10 menit ya, durasi 10 menit itu dan diupload di YouTube. Dan bahkan banyak reupload lainnya yang memberikan mengupload ulang selawat itu ya, termasuk saya sendiri, karena saya pencinta selawat Nabi khususnya yang dipopulerkan oleh Kang Ujang Bustomi itu. Karena apa? Selain enak didengar dan ada makna-maknanya sendiri yang membuat saya ini, menurut saya yang paling pas gitu kan, yang paling pas. Karena selain mendoakan kita kepada Nabi, dan di situ juga kita juga meminta syafaat Rasulullah gitu, meminta syafaat Rasulullah juga yang diturunkan kepada kita hambanya gitu. Jadi ada feedback imbal baliknya. Jadi menurut saya tidak masalah. Dan adapun buat teman-teman mungkin yang di luar sana yang menganggap
Kang Ujang Bustami itu settingan? Saya rasa tidak. Karena apa? Mungkin teman-teman sendiri yang menyaksikan video saya ini sebelum-sebelumnya ketika saya live bersama GKC, nah itu bukan settingan. Dan setiap saya melantunkan sholawat itu, maka setiap itu pula jin-jin yang atau setan-setan yang merasuk ke tubuh mediator itu selalu merasa kepanasan karena memang mereka terasa terbakar tubuhnya ketika mendengar sholawat itu. Oke, seperti itu. Jadi saya yakin kalau Kang Ujang Bustami itu tidak settingan. Dan yang kedua, saya yakin Kang Ujang Bustami sendiri sangat mengizinkan dan bahkan sangat senang ketika misalkan selawatnya itu dipopulerkan oleh atau misalnya diperkenalkan ke halayak luas lagi oleh kita semua. Jadi bagi teman-teman yang bertanya ini boleh nggak untuk untuk melantunkan itu, saya yakin boleh. Oke, terima kasih untuk sekian, dan jangan lupa like and subscribe-nya, terus sholawat, terus perbaiki ibadah, gitu, perbaiki sholat, dan jangan lupa istighfar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam